Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih balik lagi ya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah jadi nasabah dari International Business Future. Di malam hari ini, malam Sabtu seperti biasa kita akan adakan live trading bareng. Ya kebetulan ini tradingnya di Nasdaq ya, karena pas banget ada momentum. Momentumnya saya informasikan ini berdasarkan indikator custom, jadi sesuai technical analysis aja. Jadi saya trading berdasarkan karakter dari market yang memang berdasarkan indikator custom yang sudah saya buat ini hasilnya cukup fantastis dan tidak dipungkiri juga memang ada lossnya. Tapi bagaimana caranya nanti setiap trading teman-teman harus menggunakan stop loss dan take profit. Ya kalau teman-teman tidak menggunakan take profit maka silakan gunakan trailing stopnya ya. Jadi pasang SL begitu sudah profit berapa terserah teman-teman nanti digeser SL-nya supaya nanti ketika harga berbalik teman-teman tetap akan mendapatkan hasil profit gitu ya. Sebelum kita mulai saya akan share terlebih dahulu untuk panduan terlebih dahulu ya, rule-nya ya. Jadi rule dari live trading bareng ini yang pertama ada disclaimer ya sebelum mengikuti live trading bareng IBF dan komunitas trading kelas Utawa.id bahwa kegiatan live trading ini bukan merupakan paksaan dan tidak menjanjikan hasil yang selalu profit dalam transaksi trading ya. Kita menggunakan tekniknya adalah teknik scalping, target profitnya dan batasan resikonya adalah 1:1. Berdasarkan technical analysis yaitu indikator custom yang sudah saya buat, silakan gunakan 1% lot dari balance ya. Kalau saldonya 1000 berarti maksimal hanya boleh satu transaksi dengan 0,1 ya. Kalau 2000 berarti 0,2 atau bisa mulai dari 0,1 dua kali transaksi gitu. Dan di sini tidak memberikan janji pasti, jika tidak ada momentum live trade kita akan selesai. Kemudian hanya satu kali transaksi dan boleh menggunakan demo buat Bapak Ibu Om Tante semua yang sekarang ikut live Trabar. Terus nanti Bapak Ibu Om Tante semua bisa belajar memahami strategi analisnya dan silahkan nanti resikonya ditanggung masing-masing ya. Kemudian kita akan fokus pada Euro USD, XAU USD, dan Euro GBP kecuali akun saya yaitu Nasdaq ya. Jadi nanti untuk live tradernya ini menggunakan 3 pair ini, jadi siapkan 3 pair ini. Setelah itu perkenalan dulu, ini ada alamat office kita di Jogja, komunitasnya di sini. Kalau mau join sinyal tradingnya silakan hubungi kontak WhatsApp ini, dan untuk private mentoring ini gratis dengan syarat teman-teman deposit aja 5.000 di broker IBF ya, sesimpel itu. Kemudian sebelum kita lanjut ke live tradernya, saya mau sedikit menginformasikan untuk paket private-nya. Jadi di sini ada 3 paket, yaitu paket newbie trader dengan syarat minimal adalah $2.000 ya. Kalau paket private ini nggak ada biaya. Fokusnya untuk yang saldo $2.000 ini di Euro USD. Kemudian yang advance ini 3.500 minimal saldonya dengan fokus di XAU USD, dan untuk yang export saldonya minimal 5.000 fokusnya di Nasdaq. Jadi cuma satu pair aja setiap paket ya. Sekarang kita kembali ke market ya. Tadi saya ada transaksi di Nasdaq, ini dibiarin dulu. Saya menggunakan time frame-nya adalah M15. Sekarang kita akan coba cari momentum di XAU USD atau di Euro ya. Oke. Di sini di Euro USD ada momentum, jadi saya akan open posisi. Silakan teman-teman gunakan 1% dari saldo ya. Di sini saya akan open posisi buy. Stop lossnya ada di bawah, jadi stop lossnya ada di harga, oke nanti harganya nanti ya. Ini berarti kalau kena stop loss kita minusnya 271, berarti sekitar 270 pip ya. Ini juga akan saya buat sama 271.
Ini 300, ini berapa nih sebentar, 276, berarti geser dikit, 24, 24, 268, dikit lagi. Oke, di 287 nggak apa-apa lah, nanti begitu harga sudah mau mendekati TP tinggal kita geser trailing stopnya ya. Kemudian untuk Euro GBP kita cek di time frame M15. Ada momentum nggak? Belum ada. Untuk XAU USD ini sudah ada momentum, silakan open posisi buy. SL-nya ada di bawah. Berarti berapa pips ini? 400 poin atau 40 pip. Bisa akan geser juga 40 ya di area ini. Jadi silakan teman-teman nih untuk harganya ini ya. Untuk Euro USD TP-nya di harga ini, silakan catat SL-nya di harga ini, dan untuk XAU USD ini TP-nya di harga sekian, SL-nya di harga sekian. Ya, kita akan tunggu dulu. Apapun hasilnya berarti ya sudah ya. Jadi dua transaksi sudah jalan, yaitu di XAU USD dan Euro USD ya. Ini SL dan TP-nya silakan teman-teman rubah. Untuk Euro USD itu di SL-nya harga sekian, TP-nya harga sekian. Untuk XAU USD harganya sekian, SL-nya ini, TP-nya ini ya. Ini masih berjalan, floating minus, biarin dulu deh sampai clear. Untuk Nasdaq baru running profit dikit. Targetnya saya di sini kalau kena TP ya. Saya share juga untuk yang Nasdaq. Nah ini untuk yang Nasdaq, kalau ini kan saya open posisi sell 0,1, kalau dia profit dapatnya $208, kalau loss juga kurang lebih di $200 ya, 202 minusnya. Kita akan tunggu aja dulu sambil mantengin market. Yang baru join silakan bisa langsung untuk open posisi di Euro USD sama di gold ya. Untuk gold dan Euro USD ini semuanya open buy ini. Oh, ini XAU USD saya salah open posisi, harusnya satu lot. Saya tambahi buy. Saya geser SL-nya di sini, TP-nya di sini. Ya, ini XAU USD, stop loss-nya harga sekian, TP-nya harga sekian. Untuk Euro SL sekian, TP-nya sekian. Mudah-mudahan malam ini nggak ada news ya. Saya sambil ngecek Nasdaq. Disclaimer on, sudah saya informasikan di awal. Untuk disclaimer, sudah 15 menit berjalan. Euro USD sudah mulai running profit. Kita akan cek. Ya, Euro USD baru running profit dikit, tipis.
Untuk XAU USD sudah mulai naik up. Saya tinggal nunggu Nasdaq ini. Mudah-mudahan malam ini cuan. Untuk suara aman ya, suara ya. Jadi live trade ini saya record dan teman-teman nanti bisa lihat postingannya di channel YouTube saya. Selamat malam Ibu Umi, baru hadir nih Bu Umi. Sudah mulai running Bu Umi, barangkali mau ikut transaksi untuk Euro USD buy dan XAU USD juga buy. Masih valid, Pak? Masih. Ini saya masih floating minus kok. Oh, di apa, Pak? Pair apa, Pak? XAU USD buy, Euro USD juga buy. Oh, Euro sama Saubay ya. Siapakah yang lebih solid dari berpaling daripada sebab kami akan alasan berakhir berpaling. Untuk layar kelihatan ya Bu ya? Bentar, Pak. Sau sama apa tadi, Pak? Euro USD. Euro juga buy ya, Pak? Iya. Untuk TP dan SL-nya Bu bisa dilihat di layar Bu. Iya, Pak. Sebentar, saya. Bagian buka juga kan? Baik. Ini apa ini yang sedang Bapak di ini? Sau ya, Pak? Iya, SAU. Ini TP. Ini TP-nya Bu, yang ada warna biru-birunya nih. TP-nya di 1864.18. 1864.18. SL-nya di 1855. Sakit. Titik 83. Sau 1864. 18. Titik 18. 1855.83. 1855.83. Euro SL 107016. Euro Euro 1070. Euro 107016. 1070. TP 107574. 107574. Lotnya ya Bu ya, jangan lupa pakai lot kecil dulu. Lotnya Kak, saya masih belum berani selain 0,1. Iya dong. Kecil soalnya Pak anunya modalnya. Siap. Harus ya, memang harus seperti itu dulu Bu, biar mentalnya kuat nanti.
Main aman dulu, main aman dulu. Iya, main aman. Belum Kemarin- pernah saya di atas 0,1 Pak. Tapi transaksinya lebih dari 1. Iya sering. Sama aja, Bu. Sama aja ya. Iya dong, 0,1 kalau 3 transaksi kan berarti berapa? 0,3. Oh iya betul juga ya. Ngejar setoran ya Bu ya. Kepinginnya biru semua gitu Pak. Oh, Rupanya malah kadang- sebaliknya Kadang semua. makan melon terus gak enak Bu. Kadang ada semangkanya. Udah, Hmm, udah jadi iya. udah, gitu, ayah, jadi Ini tadi kalau newsnya kan anu Pak ya, newsnya itu ini hari ini ada news kan Pak? Ada. Non-farm payroll kalau nggak salah ya. Itu dia kan harusnya sel itu tak Pak ya? Iya, coba nanti kita lihat, Bu. Makanya buat ngantisipasi news, semua transaksi itu harus dipasang SL sama TP. Kita scalping kok ini. News jam berapa, Bu? Newsnya, Bu? Newsnya itu yang tadi jam ini ada lagi news 22 menit lagi ya Pak? Ya, 22 menit lagi harusnya ini naik dikit dulu lah. Ya, nanti trailing stop bisa digeser. Ini apa tadi itu newsnya yang NPF itu ya? NFP ya? Ya, NFP itu 390 dia Pak tadi Pak? 390. Iya. Dia kan harusnya sell ya Pak ya kalau kayak gitu ya? Iya. Cuma non-farm payroll itu kan volatilnya cukup kuat juga, Bu. Kadang-kadang satu candle turunnya jauh, tiba-tiba langsung naik lagi gitu. Oh bolak-balik gitu ya Pak? Ya, apa yang penting sudah kita batasi resikonya. Apapun hasilnya, yang penting sudah dibatasi. Ini anu Pak, saya sebenarnya mau nanya nih. Kemarin boleh. kan saya ada sering-sering juga gitu yang beliaunya itu sudah lama gitu. Nah, kalau menurut beliau itu kita tidak perlu memasang SL katanya, tapi TP yang perlu. Katanya karena apa ini kan bolak-balik katanya. Jadi Iya, dia selama saldo kita kuat, nggak perlu dipasang SL. Nanti dia akan balik lagi, pasti akan ketemu gitu katanya begitu. Saya bingung juga, gimana ya? Memang iya sih bolak-balik, tapi gimana ya? boleh sih sebenarnya kondisi seperti itu boleh dengan catatan saldonya gede, Bu. Oh gitu memang ya. Iya dong, kalau saldo besar kita bisa main long term. Kalau saya apapun transaksinya selalu saya pasangnya SL. Ya, balik lagi tadi ke basicnya bahwa trading itu adalah memanage resiko, bukan memanage keuntungan. Ini yang kadang-kadang orang nggak siap. Begitu kena SL udah panik. Begitu baru untung dikit pengennya cepat-cepat di close. Padahal kalau kita gunakan SL, ya TP-nya nggak usah dipasang nggak apa-apa. Tapi dengan catatan begitu sudah running, ya katakanlah kita ambil take profitnya minimal $10 atau 1% dari saldo 1.000 gitu ya. Kan $10 itu sudah $10 kan berarti sudah 1%. Begitu running terus, profitnya sudah mencapai misalkan $18 atau $20, SL-nya langsung dirubah diganti ke $10 tadi. Iya betul. Kalau saya malah nggak pakai TP, Bu. Kalau trading harian saya nggak pakai TP, tapi saya selalu menggunakan stop loss. Oh gitu. Saya kemarin itulah saya gimana dibilangnya begitu, dibilangnya beliaunya begitu gitu kan. Jadi dia itu biarkan saja, nanti kan yang penting modal kita cukup. Dia dari siapa tuh, Bu, kalau boleh tahu, Bu?
adalah Wakil pialangnya kah atau bukan orang lain gitu yang dia bukan di BF gitu. oh, jangan dong. Jadi gitu. Jadi ya dia udah melalang buana gitulah Pak. Bukan ini gitu. Jadi kan gitu ya, tapi sejauh saya pernah itu memang seringnya kenanya SL ya karena dipasangnya SL gitu Pak Bu. Sekarang gini, kenapa SL selalu kena? Karena open posisinya kurang tepat. Apalagi menemukan kondisi-kondisi false break. SL itu kan sebenarnya dipasang itu bukan pas misalkan ya kita menggunakan support dan resisten. Begitu ada momentum, ada pergerakan volume sell itu cukup kuat, berarti kita cari untuk SL-nya di resistennya, Bu. Di area resisten. Iya, polanya tuh sebenarnya pergerakan harga itu sering berulang, apalagi kalau sudah ketemu rumusnya begini nih contohnya. Kalau sudah menemukan satu pergerakan naik, terus turun seperti ini ya, terus kemudian naik lagi, yang naiknya sudah melebihi area resisten pertama ini, katakanlah di sini, ini jangan langsung open posisi buy, tapi kita tunggu dia turun dulu, koreksi dulu separuh atau 3/4-nya, barulah kita ambil open posisi buy di area ini. Karena kalau sudah terbentuk seperti ini, Bu, ada satu puncak ya, kemudian ada lagi di sini ada lembah, kemudian di atas lagi ada puncak, terus kemudian terjadi lembah yang notabene dia turunnya nggak sampai area lembah pertama, ini sudah bisa dipastikan naik, Bu. Rumusnya seperti ini polanya. Kayak huruf W ini Pak ya. Tapi kalau sudah terbentuk 3-4 puncak, nah itu yang harus kita waspadai gitu. XAU USD sudah mulai running berapa, Bu? Profitnya? 10. Oke, bisa di close dulu, Bu. Kita ngisi. Turun lagi, Pak. Berapa? 6. Oke, tunggu ya. Begitu 10 di close aja, Bu. Oh gitu. Ambil 10 pip aja. Ya. Sudah berapa? 10 itu sekarang 9. 10 itu artinya kan kalau 10 dikurangi 3, 7 kita dapat. Oh iya, betul. Jadi kita nunggunya itu di 13-nya atau 10-nya itu udah close gitu, Pak? Kalau saya tetap di 10 pipnya, Bu. Walaupun kita dapatnya 7 gitu ya? Iya, meskipun kepotong komisi. Berarti kan kita dapatnya 0,7% ya. Ya, berarti kita pokoknya 10 kita close ya, Pak? Yes. Turunnya jauh, Pak. 2. Nggak apa-apa, biarin dulu. Ini Nasdaq baru running berapa saya? $33. Udah besar, dari bawah berarti, Pak ya? Apa itu? Yang $33 itu Pak Saud juga ya? Enggak, bukan. Ini di akun satu lagi. Oh. Saya satu transaksi ada di Nasdaq. Oh gitu. Oh saya belum berani itu kemarin katanya kalau Nasdaq itu cepat ya Pak ya? Betul, volatilnya terlalu kencang, Bu. Tapi sekali momentumnya dapat, ya satu candle aja di M15 bisa cuan $200-300 satu begitu candle. Ya Pak ya? Iya. Oh luar biasa. Dan resikonya juga sama, sebanding. Oh iya ya. Kalau katanya. Iya sayang. Udah, bukan ada lagi ya? Iya. Nah. 1 menit lagi pindah candle nih, karena kita tradingnya di time frame M15. Oh berarti kalau pindah candle, tapi ini justru kayaknya berbalik dari buy ya arah ininya Pak? Harusnya sih koreksi dulu ya, harusnya. Udah nih, kalau mau diapalin rumusnya begini aja, Bu. Coba ya, kita perkecil ya. Nih, lihat. Ini terjadi puncak. Ya. Ini jadi puncak, dia turun, jadi lembah. Kemudian, ini naik jadi puncak. Ya.
Ini koreksi lagi nih, turun sampai area ini. Nah, dia lagi mau koreksi nih. Jadi analisa saya sih makanya opennya buy karena ini sudah turun di angka 50% dari kenaikan harga. Dan untuk indikator customnya juga ini menunjukkan dia sudah keluar dari trade Kalau apa ini? Ini Ya. yang apa ya? TMA. Ah, ini Persau nih. Iya, XAU USD. Oh. Tapi ini analisa, hanya sebatas analisa. Ya, hasilnya seperti apa juga kita nggak pernah tahu nih. Ada ini. Dah, lihat tuh. Dah, Iya, tunggu dulu, sayang. Tunggu dulu, nak. Tunggu, nak. Iya. dah, tengok. Oh, iya. Ini apa tadi ya? Ya, Ya, ya. mana dia? Itu. Nasdaq ditinggal sebentar tadi sudah $100 saya. Nasdaq itu, Pak ya? Tapi ini udah mulai floating minus lagi, minus 7. Yuk, udah dapat berapa, Bu? Kita close 16, sekarang. Pak. Tutup ya, Pak. Oke, close. Sip. Oke. Euronya dapat berapa? Euronya masih floating minus, Pak. Masih floating minus. Oke, ditunggu dulu. Euro kita cek. Minus berapa, Bu? Minusnya 1, sekarang 3. 3. Oh, tapi tahun ini masih naik tinggi nih, Pak. Iya, udah biarin aja kalau udah dapat TP udah nggak usah dipikirin. Yang penting sudah close. Iya. Yang penting dapat lumayan ya. Iya. Tapi kadang-kadang kita nengok tadi pas close 16 itu turun dia, Pak ya, pas anunya mungkin apalagi berjalan dia ininya ya. Apa tuh? Pas kita nutup itu pas 16, tapi rupanya dia bukan di 16-nya, justru di bawah dia ya. Soalnya kan gerak terus lalu. Makanya terkadang Saya hari ini udah kena trading SL tadi Pak tahu juga. Kena SL? Oh, SL-nya besar Pak tadi pagi saya. Berapa? Siang. 60. kadang trading itu perlu jangan sendiri, Bu. Biar ada yang Jadi ini ngingetin. dapat ini masih, tapi alhamdulillah lah udah ada agak berkurang ininya. Tadi ketiba tadi $60 tadi. XAU USD opennya apa? Yang minus tadi pagi. Ya tadi siang. Buy. Sore Pak, jam Oh, sore. Jam berapa tadi ya? Jam waktu masih di kantor itu berarti jam berapa ya tadi? Kita jam 3 ya, jam 3 gitu loh, Pak. Pagi saya ngasih sinyal sekitar 10:30 itu sell untuk gold XAU USD itu. TP di 2,5%, 2,6%. Dapat Pak ya? Dapat. Oh ya, tadi saya ini nggak nengok udah pas selesai agak ada waktu luang sekitar jam 3-an gitu, tapi saya tengok kayaknya ini bahaya harusnya. Rupanya sell terus masih kena SL. Kenanya itu waktu news barusan tadi itu, Pak. Oh. Karena saya kan buy, saya pasang resiko pas newsnya itu kan hasilnya hijau tadi ya, yang jam berapa tadi itu. Berarti kan dia bagus kan, yang berlamaran dengan euro berarti kan sell dulu. Saya kenanya di situ cepat floatingnya tadi. Habis itu dia naik lagi, habis ngentam SL naik pula dia. Kadang geramnya di situ. Iya. Kayak ini Pak, semalam itu kan ini Pak,
dia kan apa ya, buy terus ya tahu ini. Kalau saya lihat betul, betul. di ini nih news tidak ada ya semalamnya, tapi kok kondisinya sampai melebihi apa ya, melebihi ini kan buy-nya itu. Harga tertinggi itu untuk XAUUSD ya, untuk XAUUSD sampai di area ini Bu, nih naik itu sampai di 1873. Nah, Kalau saya kenapa tadi pagi open sell, ini dia udah keluar nih, areanya sudah keluar dari track, kemudian indikator putih ini sudah memotong TMA-nya, makanya saya open sell tadi siang itu, dan harga turun kena TP di 2,6-2,5%, close, selesai udah. Ini yang apa PMA pen ini yang putih ini ya Pak ya, garis putih ya? Iya, TMA itu ada dua. Jadi TMA band itu ada dua. Yang pertama itu periode besar, sama yang satunya itu yang kecil. Kalau Ibu udah ngelihat settingannya kan, TMA itu ada dua. Saya belum jadi kemarin itu Pak, udah nanya untuk ini yang TMA kuning ini ya? Iya, TMA itu yang kuning sama yang putih. Dua-duanya ini TMA semua. Tapi yang kuning ini periode besar, yang putih ini periode kecil. Jadi patokannya adalah track paling gedenya itu ya harus dijaga. Jadi pergerakan harga ini harus dijaga sama yang TMA kuning. Nah, yang putih ini sebagai area untuk kita entry. Ini begitu harga keluar dari kuning, ya, candle ada yang keluar dari kuning, putihnya motong ke bawah, tunggu aja sampai dia ketemu area seperti ini, Bu. Nih. Ini kan putih keluar ya. Harga juga putih. Keluar kuning. Kuningnya juga keluar. Opennya kapan? Ketika nanti putih ini udah naik ke atas, sudah motong kuning. Mau kejadiannya candle-nya udah ada di atas juga, udah open aja, buy. Tunggu putih motong kuning ya Pak? Ya betul. Coba sekarang di sini nih, contoh nih ada lagi nih. Ini dia putih keluar nih, tipis banget tuh ya keluar. Area di sini ada candle yang sudah pernah jebol di area kuning, meskipun cuma koreksi. Open sell-nya ketika garis putih ini udah motong kuning nih. Bisa aja kita ketahuannya di candle yang putih kedua ini nih, di area ini. Kita open sell, dapat. Ya, nah, gitu. Nah, ini juga sama nih. Kuning harga keluar, putihnya motong ke atas. Open aja, buy. SL-nya di mana nih? SL-nya di luar di sini. Ini SL-nya. Dan harga langsung naik. Meskipun sempat turun dulu koreksi, kita sempat minus, tapi akhirnya naik. Jauh naik ya, betul. Udah nih, itu tapi nggak sehari ya Pak ya? Enggak setiap hari Bu. Ini contoh ini juga nih sama. Harga turun ya, putihnya keluar, candle ada yang keluar juga, putih masuk, udah open buy di sini. Dapat lagi. Saya akan tulis report dulu ini untuk akun baru. Reportnya sebentar ini ya. Kemarin belum jadi kirim ya Pak? Itu Excel ini Pak? Yang ini belum, iya saya lupa Bu. Iya Pak, boleh di-share Pak nanti Pak? Boleh. Ini saya dapat profitnya $66. Ini berarti sebentar format mata uang khusus, kita pakai dolar AS, terapkan. Wah tinggi banget dia rupanya Pak bayinya ya. Kalau gini sayang pula gitu. Tadi harusnya kena TP tadi itu Pak. Kena TP ya? Harusnya, cuman kan saya udah close duluan tadi. Tinggi dia naiknya tapi turun lagi, tapi tinggi tadi kena. Lumayan lah, $66 saya dapat ya 660.000 lah, lumayan. Weekend ya. Tadi euro belum motong lagi. Kemarin kalau waktu ada Pak Asep itu Pak, euro sama GBP ini katanya open buy aja, biasanya pasti akan ini katanya ya. Ya, betul. Tapi balik lagi ya Bu, itu semua kalau kita ngelihat saldonya besar.
Kalau saldonya kecil ya jangan, Pak Asep kan kelasnya kelas udah saldo besar ya. Kalau Iya, kita cuma saldo 1.000, 2.000, kita buy terus di hold gitu ya, nggak dipasang SL nggak apa, ya bisa kena stop out. Stop out itu dalam artian marginnya udah nggak kuat untuk transaksi, sehingga transaksi itu secara otomatis dia akan kebuang. Sama aja kayak cut loss otomatis gitu lah. Wah, ini anu Pak, newsnya udah keluar Pak. Euro USD udah profit berapa, Bu? Ini newsnya udah keluar. Euro ini kena ini Pak, kena floating Minus berapa? minus mana tadi? Euro US -3. Minus 3. Tadi yang goldnya berapa? 16. Nya 15.50. Ya udah di close aja itu minus 3 nggak apa-apa. Oh, nggak apa nih Pak? Nggak apa-apa. Hitungannya kan berarti udah selesai tuh. Meskipun tadi gitu. goldnya itu profit berapa? 16 ya? Pak udah jalan dia Pak, jalan banyak nih, gimana nih? Kita close ya. aja atau gimana? Ditunggu dulu nggak apa-apa. Pasang SL nggak apa-apa, Bu. Udah pasang sih, tadi udah pasang SL Oh, sih. udah pasang SL. Ini newsnya udah keluar sepertinya nih, anunya pergerakannya cepat banget ya. Belum sih, di sini malah belum kelihatan nih Bu untuk pergerakannya. Untuk apa? Oh, belum ya Pak? Ini kok Euro. cepat ya? Euro kan? Iya. Banget ya, cepet banget. Euro USD. Euro USD ini H1. Nah, siap-siap aja Bu, siap-siapin aja Bu. Siap-siap apa namanya? Siap-siap close aja nanti. Oke, siap. 15. Oh, dia ini apa? Tadi saya nengoknya H4, Pak. Makanya kok anunya floatingnya ini. Tapi memang floatingnya floating minus ini. Iya, sekarang lagi turun dia. Gak apa-apa, yang penting tadi goldnya kan sudah ada yang profit. Oh iya, jadi nutupin itu ya, Pak. Iya, kalaupun nanti Euro USD-nya minus di 16 ya berarti malam ini sama aja nggak ikut transaksi karena profit Iya, dari betul. gold buat nutup si Euro USD itu. Oh, 1 menit lagi. Tapi ini pengaruhnya yang paling besar itu apa, Pak? Ayah. Saya trading nggak pernah pakai fundamental soalnya Bu. Saya cuman ya udah pakai analisa teknikal Oh, aja. gitu, Pak, ya? Sama sekali saya dari awal tuh nggak pernah pakai yang namanya fundamental. Kalau nanti tiba-tiba ada news terus gimana tuh, Pak? Saya cuman lihat di kalender aja Bu. Kalender ekonomi ya, begitu nanti ada newsnya jam berapa, ya itu saya antisipasi di situ. Kayak Berarti tadi kan cepat-cepat di close itu karena menghindari itu pertama. Menghindari news. Tapi kan hasilnya lumayan kan, kecil. Ya, Karena betul. khawatirnya tadi itu ada news terus kemudian kehajar, wah. Ya meskipun sudah kena SL, ada SL-nya gitu ya. Lumayan gitu. Iya, benar. Sama sekali Bu, saya nggak pernah pakai yang namanya news-news itu nggak pernah. Baca-baca, ya cuman sekedar baca-baca, tapi tidak pernah saya terapkan untuk transaksinya. Pokoknya Bapak menghindari news itu News ya? saja, iya, saya menghindari itu aja. Ini untuk di M30-nya harusnya sih naik dulu ya, koreksi naik dulu. Semuanya sudah confirm nih.
Kalau pakai time up band ini sebenarnya paling enak untuk scalpingan ya tadi di time frame M15 gitu, M5. Kenapa? Karena ini kayak momentum-momentum kayak gini nih enak banget nih, Bu. Ada satu Ini Pak, candle keluar gitu ya. yang tadi itu gimana Pak? Yang maksudnya scalping yang 15 itu yang seperti apa Pak? Scalping 5 maksudnya di time frame M15, Bu. Di Jadi kita klik yang M15. M15 gitu ya? Iya, buka time frame M15, terus kita Terus? udah mantau-mantau di area M15 aja, nggak usah pindah-pindah ke H1 atau ke M30. Udah fokus aja di M15. Oh gitu. Soalnya kalau kita ngecek di M15, pindah ke H1, ke M30, ini kadang-kadang nggak sinkron. H1-nya pengennya naik, M30-nya masih di tengah misalkan. M15-nya malah turun. Nah, kita mau menentukan apa nih kalau kayak gini? Bingung kan? Fokuslah sama satu time frame. Kalau saya biasanya gitu. Fokus aja sama satu time frame, cari momentumnya di sana, udah open posisi. Kalau M15, kalau misalnya H1 itu kan artinya tiap jam tuh Pak. Ya, Kalau M15 artinya setiap 15 menit, 10 menit gitu ya? iya, setiap 15 menit candle itu pindah. Ini 15, ini 15, ini 15. Oh gitu. Nah, ini nanti candle yang sekarang lagi berjalan ini kan baru pindah nih. Karena 24.6 waktunya. Di tempat Ibu jam berapa? 47 Pak. 47 ya. Ya, ini sekarang udah 47 nih. Jadi nanti tepat 21.00 candle pindah nih. Candle ini pindah Iya. karena di M15. Kemarin saya pernah itu yang sepertinya 2 hari itu Pak yang dapat 113 itu. Oh, lumayan dong. Ya, Saldonya berarti jadi nambah. itu. Nambahnya itu sudah kena SL dulu. Jadi nambahnya itu nambah belum ini, nambah belum apa ya, belum bisa inilah mau balikin modal gitu masih. Ya ya, pelan-pelan. Kalau Tapi untuk itu BEP harus pelan-pelan. iya itu baru apa namanya, tapi 2 hari itu. Hmm. Tapi itu sebenarnya saldonya nggak banyak juga sih Pak, kan saya kemarin cuma masuk 1.500 Hmm. dan tinggal 13 teman, 13. Nah, itu dibiarin aja gitu dapat 113 kemarin. Padahal kalau misalnya dibiarin katanya bisa dapat sampai 500. 500 gitu katanya. Cuman kan kita Jangan. takut. Sudah running berapa sekarang? Masih 0 Pak. Masih 0. Baru menyentuh Kayaknya area berarti ya? iya, baru menyentuh area buy. Pas di area buy. Nggak banyak yang gabung Pak ya? Iya, saya juga heran nih. Yang di Padahal, Tanjung Pinang, grup Tanjung Pinang kemarin dibubarin kan grupnya. nah itu dia kemarin saya sempat ini juga gitu. Tuh Bu, Mana yuk ya? running berapa tuh? Punya saya? Ya, Belum. yang Euro USD. Oh iya, alhamdulillah 6. Ya udah close aja. Berarti dapat 3 Close aja tuh. ya ini. Iya, close aja udah clear. Jadi lumayan Pak ya. Lumayan Nggak nunggu loh. naik dulu Pak ini Pak. Nggak usah. Nggak usah. Itulah nafsunya yang suka. Ya nafsunya suka apa namanya, suka menunggu. Nggak usah. Hari ini berarti trading malam ini 185 pip ya. Kalau saya loh ya 185 pip. Kalau Ibu berarti totalnya berapa tuh sama gold sama euro di total berapa? Saya 15 tambah 7. 22 ya. Berarti Nah, 2,2% tuh atau 22 pip tuh. 22. Ya Oh gini ya. lumayan lah. Ya lumayan. Yang di Tanjung Pinang gimana tuh? Bukannya sekarang manajernya Pak Albert ya?
Saya kurang paham juga, Pak. Saya juga nggak pernah apa ke tempat ini kan. Memang sejak itu nggak pernah ke tempat ke galeri gitu ya. Dan apa namanya kemarin sempat tanya saya, makanya saya tanya sama Pak Wahyu, kenapa Pak Wahyu tahu Pak? Iya, iya, iya. Saya waktu Ibu Radin itu saya tanya kenapa kok ini gitu, terus ini beliaunya yang itu hamil besar, jadi mengundurkan diri gitu Iya, dari iya. Oh. apa namanya, jadi malah saya belum tahu kalau Pak Albertnya jadi anunya manajernya. Naik tinggi Pak. Aduh, itulah dia ya, sayang gitu. Saunya Apa juga nih? naik tinggi Pak. Euro. Saunya naik tinggi Oh juga. iya, kalau sawi ya. Sau tinggi. Nggak apa-apa. Euro juga, Udah kena Euro TP juga kok. lumayan. Lumayan. Ini tapi sepertinya secara rule-nya nanti jam 9 masih buy nih Pak. Kalau Pak? kalau XAU USD nanti di area ini Bu. Kalau nanti area ini dijebol ya. Nggak nampak Pak? Hah? Nggak nampak. Oh, belum saya share ya. Ini. Nah, ya. Kalau area ini dijebol nih, sebentar saya hapus aja pakainya aja. Kalau area ini area ini dijebol, ini kan resisten nih. Iya, Dia akan melanjutkan tinggi. Habis itu koreksi dulu, baru naik lagi. Kalau area ini loh ya, area ini nggak dijebol nih. Oh, nggak nampak ya Pak? Mana ya? Oh, sudah. Sudah ya. Area yang ini area ini nih. Ini kan resisten nih, ada area resisten di sini. Kebentuk puncak di sini. Kebentuk puncak jadi resisten, turun. Nah, ini dia mau retest dulu ke sini. Mau retest. Kalau area ini dijebol, ya dia akan lanjut naik, tapi posisinya dia turun koreksi terus baru lanjut. Gitu. Ya kalau secara kita ngitung trend line-nya tadi ya, ini kan kelihatan banget nih. Polanya kelihatan. Tapi kadang-kadang kalau udah kena false break ya nggak bisa ngapa-ngapain juga Bu. Ini polanya nih kan, ini kan ketemu puncak, terus ini lembah, ya kan? Terus habis itu ini ada lagi nih, naik kan, sampai area sini. Ini yang kita hitung maksudnya puncak ini yang hijau-hijaunya atau yang putih ini Pak? Yang hijau candlenya Bu, candlenya nih. Nih ya coba saya aktifkan ini aja deh, indikator zigzag biar nanti kelihatan. Ya. Zigzag mana zigzag? Ini dia. Nah ini Bu. Kelihatan ya? Ah ya benar. Yang di RS di bawah ya? Yang di sini nih. Oh yang di atas ya. Ini kan kelihatan nih. Pertama dia naik, turun. Area resisten ini dijebol. Naik kan? Sebentar, ini Bapak maksudnya yang garis merah ya? Iya ini yang di candle ini nih kan ada garis merah nih tuh. Iya. Kelihatan ya? Oh sebentar. Nih saya pertebal Bu. Ini saya ganti warna aja deh. Indikatornya zigzag, edit. Warnanya warna biru deh. Nah, kelihatan nggak kalau biru? Nampak, iya betul. Ini otomatis ya Pak, bawaan itu ya? Iya, tapi repen Bu. Repen itu kalau belum kebentuk area seperti ini dan ada, misalkan gini. Contoh ya.
Hmm. Di area ini, nih, di candle ini kan ada meninggalkan ekor yang cukup panjang. Iya, betul. Si indikator zigzag ini sudah sampai di atas, Bu. Tapi begitu Mm-mm. pindah candle, terus candle kedua ini ternyata melebihi dari harga atas ini, zigzagnya pindah lagi. Oh, otomatis sih, Pak ya? Ya, itu namanya repen. Jadi dia selalu ngikutin harga gitu. Nggak bisa ketika kebentuk di situ terus kemudian paten gitu, enggak. Nah, ini kan kebentuk nih polanya. Kalau kayak gini kan, posisinya dia kan lagi berusaha mau retest dulu. Ini kan ada nih areanya nih. Ya. Betul, ya itu dia tadi. Nah, dia mau retest dulu di area sini. Kalau di sini nggak kuat, bisa jadi cuma di area ini naiknya. Hmm. Jadi bisa ada kemungkinannya candle yang lagi jalan ini nanti terjadi ekor di area ini. Kalau dia gagal naik ya. Hmm. Dia akan jadi ekor, nanti zigzagnya jadi naik seperti ini, baru dia turun. Kenapa? Karena ini harga penurunan, ya. Betul. Di sini terus terjadi puncak yang lebih rendah dari puncak sebelumnya, ya. Benar. Terus ini lembahnya lebih rendah dari lembah sebelumnya. Ini kan udah pola nih. Iya, betul, Pak. Berarti kan ini tinggal nunggu apakah ini nanti retestnya sampai area ini, atau jangan-jangan ketika nanti candle ini close terjadi ekor nih di area ini. Ini kan ada support ya yang sekarang jadi resisten. Awalnya ini support nih. Tapi di break sama satu candle ini, satu candle putih ini. Jadi nggak valid kan supportnya. Jebol lah. Ini jadi support lagi di sini. Dia retest dulu ke atas. Nah ini retest pertama dia, kalau candle ini close di atas support ini, ada kemungkinan dia melanjutkan untuk retest ke area resisten ini dulu. Kalau nggak kuat, dia baru turun. Retest di area support yang terbaru. Tapi kalau ini dijebol, ya sudah, berarti dia akan lanjut ngejarnya di area resisten ini. Begitu. Polanya seperti itu. Kalau dia sampai sini dia turun atas ke atas terus. Kalau Pokoknya tradingnya pakai kalau dia itu gini Pak ya. Mm-hmm. Kalau dia itu sampai di puncak sebelumnya, berarti dia pasti akan terbang lagi. Kalau dia break ya, jadi break itu dalam artian body candle-nya close di atas harga tertinggi. Di sinilah di area inilah kurang lebih. Di atasnya ya. Tapi kalau cuma menyentuh gitu, nah ini belum bisa fix nih. Kita harus tunggu satu candle lagi validasinya. Apakah dia break ke atas atau terjadi ekor gitu. Kalau terjadi ekor, dia nggak valid ya Pak? Nggak valid. Berarti dia pasti masih belum tentu naik ya? Iya betul. Dan rumusnya itu sih sebenarnya. Kalau yang pernah saya pelajari sama Pak Gema Guyardi dulu ya. Ini kalau kita lihat, coba kita perkecil polanya. Jadi nggak nih? Pola kenaikan ya. Nah inilah dari sini dulu. Dari area ini. Kita coba ngacak aja nih. Ini dia naik nih dari area ini ya. Naik. Ini puncak. Kemudian dia turun. Tetapi harusnya dia kan naik ke atas nih, melebihi area puncak ini. Ternyata baru naik separuh, malah jadi lembah. Ya kan? Berarti kan seharusnya ini downtrend. Tapi ketika candle ini saat lembah kedua ini kebentuk, dia naiknya melebihi area resisten terdekat. Ya kan? Ya benar, melebihi. Akhirnya jadilah puncak lagi di sini. Ini udah nggak valid rumusnya nih, karena ini udah kejebol nih. Ini udah kejebol. Nah sekarang ganti lagi rumusnya, balik lagi. Ini naik turun lebih rendah dari sebelumnya ya. Kita kan nunggunya ini harga naik separuh aja, ya nanti dia langsung turun lagi kan gitu. Tapi pada kenyataannya area ini dijebol lagi Bu. Tuh.
Oh iya, benar. Nah, ini kondisi yang nggak valid seperti ini area konsolidasi sideways ini. Cuma berkutat di sini aja. Begitu dijebol area tertingginya, dia naik. Naik, koreksi, naik lagi. Kalau kayak Nah, gitu berarti nggak bisa OP gitu, Pak. Bukan momen ya? bukan. Kalau pokoknya hindarilah kalau misalnya kondisinya konsolidasi atau sideways. Ya nunggu Yang momen tadi itu momen yang valid seperti itu ini. gimana, Pak, tadi, Pak? Kebentuknya dua pola, Bu, nih. Contoh yang ini ya. Ini yang pertama nih, Nah, lembah. tuh. Dia Terus naik jadi puncak. Turun, tapi enggak lebih rendah dari lembah sebelumnya. Ya. turun tapi nggak lebih rendah. Ini bukan rumus lagi nih. Dia masih lebih rendah dari puncak sebelumnya nih. Ini kan lebih rendah nih. Ini nggak jadi. Berarti kita ngitung lagi dari sini, dari awal. Karena ini sebelumnya udah nggak valid nih. Tadi itu rumusnya gimana, Pak? Kalau dia kan ada lembah, ada puncak turun, Satu tapi dia lembah, dua lembah, satu puncak, dua dua puncak. puncak. Tapi Nah, nggak sejajar atau gimana nih, Pak? Lembahnya ini harus sejajar, puncaknya harus sejajar. Baru rumus gitu. bukan sejajar, harus melebihi, Bu. Harus kebentuk Oh, seperti ini polanya. jadi lembah kedua harus lebih Harus lebih tinggi dari tinggi. pertama. Ya, kalau untuk open posisi buy. Kalau open posisi buy berarti lembah kedua harus lebih tinggi dari lembah pertama. Ya, Terus kalau open posisi sell berarti lembah kedua harus lebih rendah dari lembah pertama. posisi sell. Posisi sell. Puncak dong. Kalau turun kan Salah. puncak. Kedua harus lebih tinggi dari puncak pertama. Ya, gini. Kalau turun ya, ini kan puncak. Ini lembah. Ini puncak, ini lembah. Puncak kalau sell, puncak kedua ini harus lebih rendah. Oh. Pokoknya harus terbentuk pola gini dulu, Bu. Pokoknya huruf W itu cuman dia yang kedua harus lebih rendah gitu, Pak ya? Ya, betul. Dan kita tunggu momentumnya adalah di separuh harga. Momentumnya di separuh harga setelah puncak kedua valid gitu. Iya, betul. Jadi mau membentuk puncak ketiga gitu ya. Mau bikin pola puncak ketiga. Nah, kita lihat dulu nih. Ini berhasil nggak nembus area ini? Kalau berhasil nembus puncak kedua, kita sell. Kita sell. Ini kan nggak valid. Soalnya udah ke break. Harusnya kan ini sell ya. Ya betul, harusnya sell kalau dia lembahnya puncaknya betul lebih rendah. Tapi kita open sell-nya di mana? Nah, open sell-nya ketika harga itu sudah menyentuh setengah harga nih, Bu, setengah kenaikan. Pas mau buat separuh harga. Jadi kalau kita tarik garis gitu ya, pakai inilah contohnya. Saya biasanya pakainya ini nih. Nah, ini garis-garis plus yang kayak gini nih. Ini kan turun. Misalkan ya, ini turun 1358. Separuhnya kita ambil 700-an tuh. Dari 1300 naik 700 kita sell gitu. Pas di puncaknya itu, Pak ya? Ya, betul. Kalau pakai Fibonacci nanti kelihatan, Bu. Di areanya area 50 atau 61,8. Contoh ya, kita coba pakai Fibonacci buat ngukurnya. Cari yang valid. Yang valid mana nih? Nah, ini nih. Penurunan nih. Ini pertama nih, puncak pertama nih. Pertama, iya.
Atau dari sini deh. Udah. Ayo ambil HP. Ini sayang. Tunggu dulu ya. Ini lagi belajar ya. Nah, ya deh. Ambil HP. Ini saya tandai di sini pakai warna kuning. Ini puncak pertama, lembah pertama, puncak kedua, lembah kedua. Nah, kita kan tinggal menentukan area ini untuk open posisi di sini, OP-nya. Ya kan? Ya. Nah, kita nih pakai, saya ngukurnya pakai Fibonacci. Kita lihat dari sini, ketika sudah seperti ini, di area mana? Nih, di area 618. Kejadian nih, 50, 618. Ini areanya. Terus kita geser lagi. Targetnya kemana dia turun? Ke 1618. Ke 1618. Nih, kena lagi 1618. Nah, kita pengen tahu nih kenaikannya. Untuk open posisi sampai mana koreksinya. Kita pakai Fibonacci lagi. Dari sini, puncak kedua ditarik ke lembah kedua. Carilah momentum di area 50, 618 ini. Nah, areanya nih. Atau di 38. Ngambil 3 garis gini nggak apa-apa. 38, 50, 61,8. Udah kita garisi kayak gini aja, Bu. Begitu Ini sudah ambilnya di mana, Pak? Garis-garis ini, Pak? full Fibonacci. Gimana tuh, Pak? Kalau di handphone itu Ibu ketik aja layar tengahnya, nanti ada segitiga itu. Layar tengah. Layar tengah. Sembarang klik aja di layar. Oh iya, udah ada, Pak. Ada Fibonacci. Catret, memantau, surat, kota. Enggak ada, Pak. Nggak ada. Sebentar. Yang segitiga paling ujung kiri ini kan ya? Di tombol plus dulu tuh. Itu kan kita munculnya ketika diklik sembarang, ada logo kotak segitiga sama bulat kan. Yang muncul M1, M5, M15. Oh iya, betul. Ada segitiga di situ. Segitiga ada, betul. Nah, itu diklik. Oke, udah ada, Pak. Munculnya objek kan? Iya, objek, tambah objek. Nah, tambah objek, iya, cari Fibonacci. Fibonacci retracement. Oh, Ya. retracement. Oh iya, ada muncul FF ini ya? Ya, betul. Terus menentukannya itu gimana, Pak? Ditarik dari lembah ke puncak, Bu. Dari lembah ke puncak. Fibonacci. Retracement, saya tarik dari lembah ke... Contoh deh, contoh. Oh iya, betul. Mau buka market apa nih? Udah bisa, Pak. Oh, udah ya. Oke. Udah. Ibu tinggal tandai di area 50, 61.8 sama 38.2. Oh, betul. Nah, ini area 61.8, 50.0, 38.2 ini ya? Ya, betul. Ini contoh untuk yang XAU ya, XAU USD nih. Dari harga yang tertinggi kita tarik ke lembah. Kenaikannya dia kan sampai di area ini. Cuma di 38 ya. Ini kan area 6. Nah, ini kan areanya. 61, 50, 38. Ya. Ternyata kan di sini nggak berhasil masuk nih, Bu. Nggak berhasil ditembus. Ya. Maka kita open posisinya adalah ya udah nih tunggu satu candle ini aja, satu candle turun yang melebihi dari 2 candle yang pernah menyentuh area 38.2. Nih. Ya, 38.2 betul. Nah, di candle ini nih. Setelah close candle ini kita open sell. Kita open sell. Kita nyari walaupun dia cuma tangkai nggak masalah ya, Pak? Iya, ini kan berarti tandanya ini kan koreksi, harga nggak berhasil naik kan? Ada rejection, ada penolakan di sini.
Mm-mm. Kekuatan sellernya ya, candle ini turun itu sudah mengengulf dua candle ini. Mm. Sudah nutupin dua harga buyer ini nih. Kita open sell. SL-nya ya di harga tertingginya di sini SL. Targetnya, sekarang targetnya kena nggak di area ini 1618. Nah, ini kalau udah kayak gini, kita dihapus dulu untuk Fibonacci-nya. Kita rubah lagi. Kita tariknya karena di sini sudah terbentuk. Tadi kan ketemu di sini ya, Ya, betul. 618. Ini kena nggak 1618? Kita tariknya dari sini. Lembah pertama ke puncak kedua. Nah, begini. Tuh, 1618 kelewat. Lembah pertama ke puncak kedua. Oh, yang sebelumnya ya Pak ini ya? Lembah kedua, puncak kedua dong ini. Oh iya. Ini puncak pertamanya kan ini tadi. Oh iya benar. Kita ngitung begini dari puncak pertama ke lembah ke pertama. Puncak pertama ke lembah pertama. Ini kan kondisinya kita bisa lihat nih, kok turun ya. Kalau turun kan kita berarti cari momentumnya apa? Sell kan? Betul, sel. Kapan selnya? Nah, selnya itu ketika harga sudah naik di area 38.25618. Jadi begitu sudah terbentuk pola seperti ini, ada penurunan, terus ada kenaikan sedikit, kita ini langsung bikin Fibonacci untuk menentukan dia mau naiknya sampai ke harga berapa. Oh iya. Nah, kalau sudah ketemu, dibuatlah Fibonacci-nya 385061. Kita tinggal perhatikan di area itu. Ternyata di area 385061 nggak berhasil nih dijebol. Tapi malah ada satu candle validasi yang akhirnya kebentuk volumenya cukup besar. Ya sudah, kita open sell. Berarti kan di sini sudah kebentuk lembah pertama dan puncak kedua. Iya, betul. Nah, kalau sudah seperti itu, kita kan sudah open sell. Kita sudah open sell nih di candle ini. Iya. Kita tarik lagi Bu Fibonacci-nya. Fibonacci kedua ini kita tarik lagi dari lembah pertama ke puncak kedua. Oh iya. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menentukan TP. TP-nya di mana? Di 1618. SL-nya ada di atas 0,0 di sini. Karena ini kan puncaknya, ya kan? Nah, sekarang kita praktek lagi. Ini sudah terbentuk lagi puncak kedua dan lembah kedua, ya kan? Ya, benar. Kita kan lagi nunggu cari momentum untuk open sell. Berarti kita tarik dari puncak kedua ke lembah kedua. Nah, kita perhatikan, kita kasih lagi nih tanda di area 615038. Nah, ini Bu. Nih, begitu ada satu candle yang bodinya close di bawah 38.2 di sini ya, misalkan ya, bodinya close di sini ya. Ya udah, kita open sell aja. Di bawah, di bawahnya 38.2 nih. 38.2 itu sell lagi kita. Ya, kita di sini sell. Nah, di sini sell nih kita nih. Di sini kita sell. Kita tunggu nih validasinya. SL-nya kalau misalkan kejadian harganya close di bawah 38.2, ya kita sell. Stop loss-nya berarti di sini. Nah, di harga tertinggi ini. Terus setelah kita open sell, kita kan harus menentukan targetnya kan? Ya, benar. Targetnya kita hitung lagi dari lembah kedua ke puncak ketiga. Nah, targetnya berapa? 1618. Targetnya dia nanti kalau turun ke area ini. TP-nya situ berarti Pak ya? Ya, TP-nya di sini. Ini TP-nya di sini. Tapi ingat ya, open posisinya tunggu validasi harga kebentuk.
Ini candle yang lagi berjalan, kalau close-nya di bawah 38.2 yang tadi saya tandai, itu kita boleh tuh open sell. Tapi kalau dia nggak tembus? Kalau nggak tembus jangan. Karena bisa aja dia nanti naik lagi. Bahkan bisa melebihi area resisten atau puncak yang ketiga ini. Puncak kedua ini. Bisa aja melebihi area ini. Makanya memang harus tunggu validasi. Kalau kita nggak validasi harga, repot. Nanti akhirnya kegocek terus. Itu kurang lebihnya. Untuk menghilangkan Fibonacci ini gimana Pak kalau di HP Pak? Diklik dulu sampai muncul titiknya Bu di garis. Di double klik, ditekan 2 kali di garisnya, itu kan ada garis putus-putus Fibonacci tuh. Nah ini nih contohnya, kalau di komputer ada titik-titiknya, sama di itu juga ada titik-titiknya. Nih kayak titik-titik kayak gini nih. Titik. Fibonacci-nya Ibu garisnya putus-putus nggak? Yang untuk narik-nariknya. Bentar. Pakai handphone atau pakai PC? Ini pakai handphone. Pakai handphone, oke. Coba deh. Lagi. Pakai handphone, tapi ini untuk nariknya yang ada titik-titik hijau ini ya? Iya. Nah, kalau udah muncul titik-titik itu ditekan yang lama. Oh gitu, ditekan. Oh terus di iris nih ya, gambar pensil ini Pak ya? Betul. Oh iya betul. Belum hapus juga sih Pak. Sebelahnya, bukan edit. Contohnya coba ya. Oh iya, hapus sudah Pak. Sudah ya. Ada yang tadi edit. Oh iya betul. Oke, ini berarti sudah berapa menit nih? Udah cukup lama ya Bu ya. Sudah, betul Pak. Paling sementara sudah selesai dulu. Terima kasih buat teman-teman yang pada ikut live Trabar nih. Nanti kita lanjut lagi seperti biasa rutin, berarti malam Sabtu kita live Trabar ya. Malam ini lumayan lah ya, dapat kecil-kecilan lah, hindari news. Lumayan. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Terima kasih. Selamat malam, selamat istirahat. Terima kasih Pak. Iya.